Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada sebuah berita yang sepertinya berita ini tidak pernah mengikuti perjalanan sidang dari Paula Verhoeven dan Baim Wong ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga judulnya pun tidak sesuai ya. Ini saya bacakan saja judulnya, nanti kita akan bahas ya. Karena judulnya saja tidak pas, tentu isinya pasti tidak pas ya. Saya punya hak untuk mengulas dan juga membahas. Dari mana ini ya? Dari Sripoku.com. Ada ini ya judulnya. 3 kesalahan fatal Paula Verhoeven. Usai ngaku di KDRT Baim, keberadaan bukti visum dicari. .2 forensik. Jadi Paula itu tidak pernah menyampaikan bahwa ada KDRT. Ya, ini kan judulnya ngaku di KDRT Baim. Paula tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya di KDRT. Oke, satu. Yang kedua, keberadaan visum dicari. Tidak pernah mengaku di KDRT, tentu saja tidak pernah visum. Jadi bukan itu. Saya bacakan saja ya, 3 kesalahan fatal Paula Verhoeven usai ngaku di KDRT Baim. Keberadaan bukti visum dicari forensik. Sripoku.com. Petaka Paula Verhoeven. Pengakuan soal dugaan KDRT yang dialaminya disebut tak berkekuatan hukum. Pihak Baim Wong sindir ini. Pengakuan KDRT yang dialami Paula Verhoeven membuat pihak Baim Wong buka suara. Menurut pihak Baim Wong, saksi ahli yang dibawa oleh Paula Verhoeven dalam sidang cerainya terhadap Baim Wong dianggap tak berkekuatan hukum. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim Wong, menyebut Paula Verhoeven ingin mengungkapkan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT yang dilakukan suaminya melalui saksi ahli forensik. Namun Fahmi Bahmid menilai hal itu tidak berkekuatan hukum. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa persoalan KDRT sebaiknya dilakukan oleh pihak kepolisian yang kemudian diproses dalam sidang. Sama juga. Perselingkuhan juga harus di kepolisian, baru di dalam sidang. Oke, nanti aja ya. Saya melihat apa yang disampaikan tidak berkekuatan hukum, karena di dalam persoalan KDRT sangat ironis jika seseorang mengaku ahli tapi dia tidak paham proses hukum. KDRT itu harus lapor polisi. Setelah lapor polisi, polisi akan membuat rekomendasi untuk dilakukan visum. Kata Fahmi diwawancarai melalui Zoom Kamis 27 Februari 2025 malam. Hasilnya visum itu adalah ahli yang bisa menjelaskan. Siapapun tidak punya hak menjelaskan ada atau tidaknya KDRT karena dia tidak punya kapasitas. Namun saat ini Paula dianggap tidak memiliki bukti kuat apabila dia menjadi korban KDRT. Mulai dari tidak adanya laporan polisi, visum, dan keaslian video yang dicurigai. Yang terpenting, apabila bukti video harus diverifikasi dengan lab forensik. Apabila tidak, maka itu tidak ada kekuatan hukum. Anggap tidak pernah ada. Ada 2 hal yang terpenting, bahkan 3. 1, tidak pernah ada laporan polisi. Tidak pernah ada visum, videonya patut diragukan keasliannya. Lebih lanjut terkait dengan bukti dugaan KDRT, dalam rekaman CCTV yang dibawa Paula, Fahmi menerangkan
Video tersebut dianggap tidak punya kewenangan dan dicurigai keasliannya. Tidak bisa dianalisis rekaman CCTV karena dia tidak punya kewenangan menurut hukum. Karena yang punya hak melakukan itu lab forensik, yakni orang yang ditunjuk polisi pada rumah sakit pemerintah. Apa ini hubungannya ini? Nih ya, dengerin ya. Melakukan lab forensik yakni orang yang ditunjuk polisi pada rumah sakit pemerintah. Itu visum, kalau CCTV. Mengenai hal ini, Fahmi kemudian mengungkapkan respon Baim Wong, di mana Baim Wong hanya tertawa dengan pengakuan terbaru Paula Verhoeven. Baim tidak terkejut, justru ia tertawa mendengar kesaksian ahli berdasarkan komunikasinya dengan Fahmi Bahmid. Kalau Baim kan cuma ketawa gitu loh. Bagi dia sudah tahu, dia tertawa. Nggak penting bagi Baim. Ngaku di KDRT. Sebelumnya Paula Verhoeven mengaku menjadi korban KDRT Baim Wong. Saksi ahli dari pihak Paula Verhoeven, Abimanyu, membeberkan perihal CCTV yang menjadi barang bukti di persidangan cerai Baim Wong. Di mana dalam video tersebut muncul rekaman seorang pria diduga Baim Wong dan Paula Verhoeven sedang terlibat cekcok dan pertikaian. Menurut Abimanyu, pertikaian yang bermula dari adu mulut tersebut berujung pada kontak fisik yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita. Bahkan Paula sampai terbentur. Jadi beginilah kalau bahasa telematikanya, kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan sampai ada suatu terjadi benturan, ujar Abimanyu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Akan tetapi Abimanyu mengaku tak berkompeten menyimpulkan bahwa kontak fisik yang terjadi antara diduga Paula Verhoeven dan Baim Wong merupakan tindak KDRT. Apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan? Silakan. Itu secara pakar hukum nantinya yang menilai. Tetapi kalau di bahasa telematika kita melihat ada suatu bukti, suatu kontak keras di CCTV. Bahkan menurut Abimanyu, kontak fisik yang terbilang keras itu membuat sang wanita terpental. Di CCTV bukti keras benturan dan terkena sampai yang satu dihajar terpental, ujarnya. Diduga dilakukan oleh pria, kemudian pihak wanitanya sampai terpental. Karena hal tersebut lalu juga ada kontak. Jadi melakukan sesuatu di kepalanya yang wanita. Wanita dalam CCTV tersebut pun tampak terdorong ke arah depan akibat adanya kontak fisik yang dilakukan pria ke arah kepala wanita. Sehingga dengan pergerakan tangan yang membuat kepala wanita sampai kayak terdorong ke depan. Oke. Kita bahas ya teman-teman. Kita bahas. Oke ya teman-teman ya, jadi sebenarnya tidak pernah ada Paula Verhoeven mengadukan atau melaporkan adanya KDRT, tidak pernah ya, tidak pernah. Kemudian tidak pernah juga Paula Verhoeven melaporkan ke polisi terkait dengan laporannya KDRT, tidak pernah. Dan tidak pernah juga Paula Verhoeven ke puskesmas, ke dokter, ke rumah sakit terkait dengan adanya KDRT. Jadi tidak pernah. Jadi semuanya tidak pernah Paula lakukan. Oke. Paula hanya meminta ahli untuk meneliti adanya rekaman CCTV ini. Menurut pandangan ahli seperti apa? Nah, sehingga ahli menyampaikan hal tersebut sesuai dengan keahliannya. Jadi apakah mau diragukan ahlinya? Oh silakan. Ahli memiliki kedudukan yang sama.
Oh, di sana datangkan ahli terus. Sekali Paula Verhoeven mendatangkan satu ahli, bikin heboh. Ahli sama, apakah keahliannya, keterangannya ini nanti dipakai atau tidak oleh hakim? Itu terserah hakimnya. Tidak perlu sewot. Termasuk Paula, Mbak Imbong, tidak tahu apakah ini dipakai oleh hakim atau tidak. Mbak Imbong tidak boleh sewot. Pengacara Mbak Imbong tidak boleh juga sewot. Silahkan nanti hakim yang menentukan apakah dipakai atau tidak. Katanya tadi terkait dengan KDRT itu harus laporan ke polisi, visum dan sebagainya. Sama perselingkuhan juga. Perselingkuhan juga sama, Bung. Silahkan lapor ke polisi. Ada nggak perselingkuhan? Ada nggak perzinahan? Silahkan lapor ke polisi, Bung. Nanti di polisi diproses. Namanya proses hukum. Pasalnya 284 KUHP. Apakah terjadi perselingkuhan? Itu dilapor ke polisi dulu juga. Jangan asal ngocrot di media. Sama kan? Gak boleh juga begitu. Orang lain dianggap salah, dirinya selalu benar. Tidak bisa begitu, Bung. Sama, KDRT juga lapor polisi. Perselingkuhan juga lapor polisi. Begitu, Bung. Kalau menjelaskan supaya seimbang. Oke? Ini saya kasih contoh ya, gerakan-gerakan yang dianalogikan oleh sang ahli. Berikut ini. Katakanlah ini ya, katakanlah ini saya laki-laki, ini wanita ya, wanita. Kalau di CCTV ini saya diam itu tidak ada pergerakan, ya kan? Kalau diam ini tidak ada pergerakan karena diam. Katakanlah saya bersuara, ini artinya apa? Dalam bahasa CCTV ya, itu terjadi argumen, ya kan? Kalau saya bercakap-cakap nih, terjadi argumen. Tetapi ketika saya melakukan sentuhan fisik, misalnya, ini bahasanya sentuhan fisik. Kalau saya sentuh ke sini, larinya ke sini. Oke. Tidak mungkin kalau saya sentuh ke sini, larinya ke sini. Itu namanya narik. Ini ya kan? Nah, sentuhannya ke sana. Sama juga apabila saya menyentuh dari depan, larinya ke belakang. Terlihat di CCTV. Kalau saya menyentuh dari belakang, larinya ke depan. Ini bukan adegan film. Ini ada di CCTV. Benar atau tidak? Ya, hakim yang akan menentukan. Jangan kita yang protes. Maaf ya. Nih. Ini saya kasih contoh ya. Ini namanya Elpang. Oke ya, sudah ya, sampai di sini dulu ya. Oke. Ya sudah, kesana kamu ya. Itu teman-teman. Jadi ahli ini kenapa dipanggil sebagai ahli? Karena memiliki kualitas terkait dengan digital forensik. Oke, memiliki kemampuan untuk membahasakan rekaman atau video yang terkait dengan digital forensik. Jadi teman-teman, Paula tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya pernah kena KDRT. Tidak pernah. Dan Paula juga tidak pernah melaporkan hal itu ke polisi. Jadi tidak perlu bertanya-tanya tentang visum. Memang tidak. Paula tidak pernah ke dokter terkait dengan adanya ini. Memang tidak. Jadi gak usah repot-repot carikan visum lah, dokter lah, laporan polisi lah. Tidak perlu. Ini bahasa ahli. Apakah bahasa ahli ini salah? Tidak ada yang salah apa yang diutarakan oleh ahli. Karena ahli hanya membaca CCTV, bukti file ya, yang mungkin juga diajukan oleh Mbak Imbong. Jadi tidak benar kalau Paula Verhoeven yang mengajukan adanya KDRT.
Intinya adalah silahkan Mbak Im Wong buktikan, supaya nggak kemana-mana nih, buktikan bahwa Paula Verhoeven selingkuh. Intinya adalah Mbak Im Wong buktikan bahwa anak-anak trauma. Yang paling utama adalah buktikan Paula Verhoeven selingkuh. Sudah, titik. Kalau bisa dibuktikan Paula Verhoeven selingkuh, maka hak asuh anak silakan ambil. Berarti Paula yang tidak benar. Kalau terbukti. Kalau tidak terbukti, maka silakan hak asuh anak berikan kepada Paula Verhoeven. Selesai urusannya. Selesai, Bung. Tidak perlu khawatir dengan KDRT ini. KDRT ini tidak ada di dalam dalilnya. Dalilnya adalah gugatan cerai dikarenakan adanya perselingkuhan. Walaupun perselingkuhan ini tidak pernah dilaporkan ke polisi, oke, tetap diproses di pengadilan agama. Namun silahkan dibuktikan apakah terjadi perselingkuhan atau tidak. Pakai akal lah. Jangan asal epek-epek. Oke.